Shalom, senang sekali di pagi hari ini di online service Minggu 21 Juni 2020 kami bisa bersama-sama dengan Anda semua dimanapun Anda berada. Dan kami berharap sukacita dari Tuhan akan menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Pastikan Anda bisa mengikuti online service sampai dengan selesai, sebab kami percaya Tuhan akan menjamah kehidupan Anda. Dan selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ada sukacita pada hari ini, amin. Percaya bahwa kuasa Tuhan yang tidak terbatas ada pada setiap kehidupan kita, amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Pada saat hari ini kami memberikan yang terbaik Tuhan. Setiap pujian penyembahan kami Tuhan bila mengharumkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Ajablah perbuatanmu dan ku percaya akan janjimu. Berjalan bersamamu, ku takkan ragu, kau pedomanku. Firman-Mu terangku, pelita hidupku, tiada yang mustahil bagimu. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus Kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus Kaulah segalanya. Ajablah perbuatanmu dan ku percaya akan janjimu. Berjalan bersamamu, ku takkan ragu, kau pedomanku. Firman-Mu terangku, pelita hidupku, tiada yang mustahil bagimu. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus Kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus Kaulah segalanya. Besar kuasa-Mu Tuhan. Firman-Mu terangku, pelita hidupku, tiada yang mustahil bagimu. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus Kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus Kaulah segalanya. Kau segalanya Tuhan. Haleluya. Dimanapun Bapak Ibu berada, apapun kondisi kita yakin dan percaya bahwa saat kita ragu, kita mau datang pada Tuhan. Sebab Dia perlindungan kita, sebab Dia kekuatan kita.
Bukan teguh berdiri. Haleluya. Haleluya. Semua hariku Kau yang tahu, tiada yang luput darimu. Saat ku ragu, ku berseru, terang firman-Mu menuntunku. Tak pernah Kau tinggalkanku di setiap langkah hidupku. Ku yakin Kau kan besertaku, pelindunganku. Kau perlindunganku Tuhan. Haleluya. Kala terjatuh dan tersungkur, kuat tangan-Mu menopangku. Saat ku ragu, ku berseru, kasih setia-Mu selamatkanku. Tak pernah Kau tinggalkanku di setiap langkah hidupku. Ku yakin Kau kan besertaku, pelindunganku. Tak pernah Kau tinggalkanku di setiap langkah hidupku. Ku yakin Kau kan besertaku, pelindunganku. Haleluya. Engkau pelindunganku Tuhan. Haleluya. Bukan teguh berdiri. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Teguh ku berdiri, hadapi semua. Bersama-Mu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri, hadapi semua. Bersama-Mu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri, hadapi semua. Bersama-Mu ku tak tergoyahkan.
benar Tuhan, apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan, tak akan kami takut dan ragu Tuhan, sebab Engkau di pihak kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hingga detik ini Tuhan, kami belum merasakan perlindungan-Mu Tuhan, kami boleh merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu dan berkati setiap kami Tuhan, buat kami mengerti Bapa apa menjadi kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Ya, salam Bapak Ibu yang saya kasih, pada saat ini satu sukacita kalau kita masih diberikan umur panjang oleh Tuhan, untuk kita bersama-sama mencari wajah Tuhan, untuk kita bersama-sama berdoa biar kuasanya sempurna atas kita. Nelson Mandela adalah tokoh penentang rezim apartheid di Afrika Selatan. Dia dipenjara selama hampir 3 dekade, 30 tahun. Dan dia sangat paham tentang kuasa perkataan. Selama di penjara, dia tidak banyak bicara, karena dia takut akan akibat yang buruk yang dapat ditimbulkannya. 1 dekade setelah dia dibebaskan dari penjara, dia berkata demikian, "Bukan kebiasaan saya untuk berkata-kata dengan sembarangan. Pengalaman selama 27 tahun mendekam dalam penjara telah mengajari kami untuk menggunakan kesunyian dan kesendirian guna memahami betapa berharganya perkataan dan betapa kuat dampak perkataan terhadap hidup mati seseorang." Raja Salomo, penulis dari sebagian besar kitab Amsal di dalam Perjanjian Lama, dia juga menuliskan sebagai berikut, "Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya." Perkataan kita berpotensi untuk menghasilkan konsekuensi yang negatif atau positif. Perkataan berkuasa untuk memberikan hidup melalui kata-kata yang jujur dan membangkitkan semangat. Namun perkataan dapat juga merusak dan membunuh lewat kebohongan dan gosip. Hari ini kita berbicara tentang lidah, yaitu bagian kecil dari tubuh kita, tapi bisa menjadi masalah besar di kemudian hari. Lidah yang ukurannya kecil ini seakan-akan tiada artinya, tapi bisa berpengaruh negatif terhadap masa depan kita bila penggunaannya secara sembarangan. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kami bersyukur untuk kemurahan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Jika sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, Bapa urapi setiap kami. Dimanapun kami berada, biarlah kasih-Mu menyertai kami. Dan surga terbuka untuk rumah tangga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tema firman Tuhan pada saat ini adalah kuasa perkataan. Ya, temanya kuasa perkataan. Di dalam Yakobus 3 ayat 1 sampai yang ke-6, saya akan bacakan Yakobus 3 ayat 1 sampai yang ke-6. "Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita.
Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih pada saat ini, kalau kita membaca seluruh atau surat Yakobus secara keseluruhan, maka kita akan dapat menemukan bahwa tema sentral kitab ini adalah iman yang sejati pasti menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan atas dasar surat ini, Yakobus sangat banyak memuat dan memberikan nasihat-nasihat praktis mengenai kehidupan Kristiani. Bukti realitas iman itu harus dinyatakan dengan kehidupan yang berubah. Ya, jadi bukti iman kita bertumbuh itu adalah dengan kehidupan kita yang berubah. Saat ini apa sih yang kita bisa pelajari dari Yakobus 3 ayat 1 sampai yang ke-6? Yang pertama adalah lidah itu mencerminkan kehidupan rohani. Yakobus 3 ayat 1 sampai yang ketiga, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Lidah kita mencerminkan kehidupan rohani atau indikator hati atau kesehatan spiritual. Melalui percakapan, kita dapat mengetahui kondisi spiritual kita. Hal itu disebabkan oleh apa yang memenuhi hati kita, itulah yang diungkapkan oleh lidah kita. Misalnya, jika ada seorang perempuan yang disakiti oleh pacarnya, dan sudah barang tentu mungkin dia makan pun tidak enak. Lama-lama malas makan. Karena hatinya sangat sedih, marah dan benci jadi tidak beres dalam hidupnya. Dan akhirnya fisiknya pun sakit. Untuk mengetahui apa sakitnya, maka lidah adalah salah satu indikatornya. Jadi pasti kita tahu ketika kita pergi ke dokter, ya, ketika kita pergi ke dokter, saat dokter memeriksa, pasti yang dilakukan dokter adalah buka mulutnya. Dan dokter bisa tahu lidah kita, dan lidah itu bisa mengetahui kita sakit apa tidak. Jadi Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita, ketika kita pergi dokter, ketika dokter memeriksa kehidupan kita, langkah awal adalah buka mulut, lidahnya dokter lihat, dan dokter bisa tahu apa penyakit kita. Kalau kita lagi sakit, sudah pasti makanan tidak enak karena begitu makanan tersentuh lidah tidak berasa apa-apa. Jadi Bapak Ibu, seorang di dalam dunia kedokteran aja bisa tahu apa yang ada dalam hidup kita, tubuh kita hanya melalui lidah. Dari aspek rohani, jika lidah kita sering bersalah, berarti hati kita belum beres. Dan dari aspek kesehatan, dokter akan mendiagnosa sakit kita lewat lidah kita. Karena dari lidah itulah akan terdeteksi sakit apa yang diderita tubuh kita. Jadi Bapak Ibu sungguh ajaib, dari lidah manusia yang panjangnya hanya sekitar 8,5 cm tersebut, tapi perannya luar biasa. Karena bisa mempengaruhi kesehatan kita, bahkan masa depan kita dan orang lain. Kita tahu rasa manis, kita tahu rasa asam, kita tahu rasa pedas, kita tahu rasa tidak enak, itu hanya dari lidah. Kalau kita sedang sakit, makanan enak pun jadi tidak enak. Kenapa?
rasanya hambar karena lidah kita bermasalah. Kalau mulut kita bersalah terus, membicarakan orang terus, berarti hati kita sedang sakit. Jadi lidah berbicara mengenai indikator kerohanian atau indikator spiritual kita. Nah, kembali saya bacakan Yakobus 3 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi ayat 1 dikatakan semakin sering kita mengajar sebagai guru, maka penghakiman kita akan semakin bertambah berat. Karena kita lebih banyak tahu. Ingat, pengajaran yang tidak beres mengakibatkan pemahaman yang tidak beres. Pemahaman yang tidak beres akan mengakibatkan kelakuan yang tidak beres. Jadi kelakuan orang yang tidak beres dikarenakan karena pengajarannya tidak beres. Nah, dikatakan jika kita semakin banyak tahu, maka seharusnya kita semakin banyak berubah. Bukan semakin banyak tahu, tapi semakin banyak melawan. Kalau kita banyak tahu, tapi kita banyak melawan, berarti kita sakit. Yakobus berkata lebih baik jangan menjadi guru jika rohani kita masih sakit. Ayat yang kedua dikatakan, kalau kita tidak bersalah dalam perkataan, berarti kita orang yang sempurna, tidak ada penyakit jasmani dan rohani dalam tubuh kita. Tapi kalau kita tidak sempurna, pasti banyak penyakit dalam diri kita. Ayat yang ketiga, kita mengenakan kekang pada mulut kita sendiri, supaya bisa dikendalikan. Bila lidah tidak bisa dikendalikan, itu artinya ada yang tidak beres dalam kehidupan kita. Jadi ketika lidah Bapak Ibu dan saya tidak bisa dikendalikan, kita ngomong apa saja dalam hidup kita, berarti ada yang tidak beres dalam hati kita. Misalnya kita melihat si A, ada yang menyakiti si A, lalu dia memaki-maki orang. Jadi si A ini memaki-maki orang. Hal ini membuktikan bahwa si A ini sakit. Dan untuk melampiaskan sakitnya, dia akhirnya juga memaki-maki orang di sekitarnya. Kalau hati kita kotor, kalau hati kita jelek, kalau hati kita tidak beres, maka mulut kita tidak bisa dikekang. Lidah kita akan terus mengomel sepanjang hari karena hati kita tidak beres. Oleh karena itu, Bapak Ibu saya kasihi, ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, ambil satu komitmen, mulai besok jangan suka marah-marah lagi dari lidah kita. Yang kedua adalah lidah itu memiliki kuasa. Ayat yang keempat sampai yang kelima, dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah itu kecil, tetapi pengaruhnya besar dalam ayat yang ketiga sampai yang kelima a. Yakobus menggambarkan lidah itu seperti kekang pada mulut kuda. Dan seperti kemudi pada kapal. Kapal yang besar seperti kapal Titanic atau apapun, tetapi dikendalikan oleh kemudi yang kecil. Sekalipun kecil, tetapi dapat mengendalikan kuda atau kapal. Kalau dalam ayat yang kelima, Yakobus berkata bahwa lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Sesuai dengan konteksnya, ayat 3 sampai yang kelima, yaitu bahwa lidah sekecil apapun, tetapi pengaruhnya besar. Yang ditekankan oleh Yakobus adalah pengaruh negatif. Mao Zedong adalah seorang pemimpin komunis Cina yang hebat. Tetapi pernahkah Bapak Ibu tahu, Mao Zedong dulunya adalah seorang anak sekolah minggu. Tetapi karena guru sekolah minggunya suatu kali mengatai dia sebagai anjing kuning.
Akhirnya Mao Zedong meninggalkan gereja dan tidak pernah ke gereja kembali dan dia menjadi komunis. Mao Zedong pemimpin hebat di negeri Cina, ternyata pernah sekolah minggu. Tapi ketika di sekolah minggu ternyata guru sekolah minggunya ngomong anjing kuning. Di situ dia marah, dia meninggalkan gereja. Peribahasa Tiongkok mengatakan perkataan yang keluar dari mulut kita itu ibarat anak panah yang kita lepaskan dari busurnya. Jika yang kita lepaskan adalah perkataan yang menyakiti orang lain, maka sekalipun kita sudah meminta maaf, akan tetapi bekasnya masih ada atau masih tersisa. Apa sih yang kita bisa pelajari dari Mao Zedong ini? Kita harus hati-hati dengan ucapan kita. Kita harus hati-hati dengan perkataan kita. Dengan ejekan-ejekan atau julukan-julukan yang tidak pantas untuk teman-teman kita. Karena tanpa Bapak Ibu dan saya sadari, hal itu dapat mengakibatkan luka batin dan berdampak besar bagi kehidupan mental psikologi seseorang. Makanya dikatakan hati-hatilah ketika kita bergaul dengan banyak orang. Hati-hatilah ketika kita bergaul bukan dengan orang yang suka menyebar fitnah atau yang gosip. 1 Korintus 5 ayat 11 dikatakan, tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Bapak Ibu, para rabi Yahudi juga menyadari tentang bahayanya kuasa lidah. Mereka berkata dosa karena fitnah itu lebih parah daripada dosa pembunuhan. Membunuh itu hanya meniadakan hidup seseorang, tetapi orang yang difitnah itu masih harus menanggung tuduhan dan aib selama hidupnya. Rasa sakit semacam ini jauh lebih besar ditanggungkan dibandingkan dengan maut. Jadi kita sesungguhnya harus sangat mengingat peringatan yang diberikan oleh Yakobus pada saat ini. Kita harus mengawal lidah kita dengan sangat hati-hati. Dan jangan pernah sekali-kali menggunakannya untuk menyakiti orang lain. Pasangan kita, orang tua kita, atau anak kita. Ya, kita sering berpikir bahwa kita ini punya hak dan kebebasan. Hari-hari gini di media sosial, orang mengkritik, orang menghujat itu sudah biasa. Tetapi kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Gunakan lidah kita dengan hati-hati. Jangan kita gunakan dengan semau gue. Ya, sebab kita tahu kita harus berpikir 2 kali sebelum kita mengkritik orang lain. Tanpa disadari, perkataan kita, perkataan seseorang itu akan menentukan kehidupan dan masa depan kita. Ingat, karena pada dasarnya perkataan kita, perkataan seseorang itu menunjukkan yang pertama kedewasaan iman. Jadi perkataan seseorang itu menunjukkan kedewasaan iman, kematangan jiwa, kedekatannya pada Tuhan, ketulusan hidupnya, kebersihan hatinya. Jadi apa yang Bapak Ibu dan saya gemakan hari-hari ini, itu menandakan kedewasaan iman kita, kematangan jiwa kita, kedekatan kita dengan Tuhan, ketulusan hidup kita, dan kebersihan hati kita. Tapi kalau kita tidak ada di antara ini berarti kita jauh dari hadapan Tuhan. Lidah kita ini kecil, tapi pengaruhnya sangat besar. Hal ini berarti Bapak Ibu kita harus hati-hati dengan penggunaan lidah kita. Jika kita tunduk pada kedaulatan Tuhan, cara kita bicara akan membawa kerusakan yang besar untuk orang-orang di sekeliling kita. Bagaimanapun, jika kita memilih untuk berserah kepada Roh Kudus, setiap hari, maka cara bicara kita akan membawa penghiburan dan membangun orang-orang di sekitar kita. Ingat, bijaksana dimulai dari menahan nafsu. Menahan nafsu dimulai dari mengekang lidah. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya, bijaksana itu dimulai dari menahan nafsu. Menahan nafsu dimulai dari mengekang lidah. Saat ini mari kita belajar mengekang lidah kita. Untuk kita gunakan yang sembarangan tanpa takut akan Tuhan. Yang terakhir, lidah mempunyai kekuatan untuk membinasakan hidup.
Ayat yang ke-6 dari Yakobus 3, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Yakobus memberitahu kepada kita saat ini bahwa lidah itu mempunyai kekuatan untuk membinasakan hidup. Yakobus katakan lidah itu seperti api. Ya, lidah memang mempunyai beberapa persamaan dengan api. Dikatakan api itu panas, lidah itu juga demikian. Tidak pernahkah kita merasakan panas pada telinga kita, panas pada hati kita karena kata-kata yang tidak menyenangkan dari seseorang? Ya, mungkin kita dikritik, diomongnya tidak benar, rasanya telinga kita panas. Jadi lidah sama api, Yakobus katakan sama. Memang ada banyak dosa yang disebabkan oleh lidah, seperti dusta, fitnah, gosip, caci maki, kata-kata kotor, cabul, sumpah palsu, menyebut nama Allah dengan sia-sia, membual, menjilat dan sebagainya. Api itu berbahaya dan bersifat merusak, menghancurkan, dan demikian juga dengan lidah, gosip, fitnah bisa menghancurkan apa? Persahabatan. Gosip, fitnah bisa menghancurkan kerukunan dalam keluarga. Gosip, fitnah bisa menghancurkan persekutuan, kasih antara saudara seiman. Gosip, fitnah bisa menghancurkan kehidupan orang Kristen, hamba Tuhan, bahkan gereja. Api menyebar dengan cepat, demikian juga dengan lidah. Kita mungkin tidak bisa membayangkan betapa cepatnya gosip atau fitnah itu menyebar. Hari-hari gini, gosip itu gampang menyebar. Hoaks gampang menyebar dalam kehidupan kita. Di tengah pandemi COVID ini, hoaks begitu maraknya ada di antara kita. Jadi kalau kita melakukan dosa dengan lidah, bukan hanya lidah kita saja yang berdosa, tapi seluruh tubuh kita. Kita berharap saat Bapak Ibu dan saya membaca ayat yang ke-6, kita mengerti bahwa Yakobus tidak sedang berkata bahwa lidah itu sendiri jahat. Seperti yang dikatakan oleh Yakobus 1 ayat 17, segala sesuatu yang Allah karuniakan itu baik. Karena itu lidah itu baik, karena itu adalah pemberian Allah. Tidaklah mungkin bagi Allah untuk memberikan kita sesuatu yang jahat. Yakobus memberitahu kita bahwa masalah dengan lidah sebenarnya mencerminkan masalah yang ada dalam diri kita. Kita tidak dapat melihat dengan mata kita sendiri bagaimana diri kita di dalam. Tetapi kita dapat melihat bagaimana keadaan batin kita dengan melihat pada ucapan kita. Semua persoalan yang ditimbulkan oleh Yakobus di sini tentunya diarahkan kepada orang yang hanya mendengar firman Tuhan, tapi tidak melakukan firman Tuhan. Jadi di pasal-pasal berikutnya Yakobus menegur jemaat Tuhan, mereka hanya mendengar firman Tuhan, tapi mereka tidak melakukan firman Tuhan. Karena mereka tidak hidup di bawah penguasaan Yesus, dan hidup mereka tidak diserahkan kepada kontrol dan pimpinan Roh Kudus. Karena itu mereka tidak punya kekuatan untuk mengekang lidah mereka. Jadi mengapa banyak orang yang tidak bisa mengekang lidahnya? Karena mereka tidak ada dalam kuasa Roh Kudus. Mereka tidak mengizinkan Roh Kudus mengontrol hidupnya. Mereka tidak mengizinkan Tuhan mengontrol hidupnya. Makanya mereka bicaranya asal aja. Mereka gampang emosi, mereka gampang marah. Orang Kristen yang semacam ini akan merusak persekutuan. Orang Kristen yang demikian akan membinasakan kesatuan gereja dengan lidah mereka. Di sisi lain, lidah yang sangat kecil itu juga menghasilkan buah yang baik. Jika kita mengizinkan Yesus menjadi raja dalam kehidupan kita, kapan? Setiap hari. Bukan hanya hari Minggu, bukan hanya hari Senin, tetapi setiap hari. Dan jika kita menyerahkan hati, pikiran dan ucapan kita ke bawah pimpinan Roh Kudus. Betapa pentingnya Bapak Ibu untuk kita berhati-hati menggunakan lidah. Luka akibat lidah seringkali sulit dihapuskan. Suatu hari ada
seorang anak laki-laki dengan watak yang buruk. Ayahnya memberi dia sekantung penuh paku dan menyuruh memaku 1 batang paku di pagar depan rumahnya setiap hari dia kehilangan kesabarannya atau ketika dia berselisih paham dengan temannya. Hari pertama dia katakan dia memaku 37 paku di pagar. Minggu-minggu berikutnya mulai berkurang dari 30, lalu 25, lalu 20, 15, 10, 5, dan akhirnya dia tidak memaku di pagar karena dia bisa menguasai hatinya. Akhirnya setelah beberapa minggu, mungkin 2-3 bulan, ayah yang ngomong, "Nak, sekarang yang ketika kamu marah, kamu memakukan di pagar itu, sekarang kamu cabuti pakunya satu-satu." Loh kenapa ya? Sudah kamu lakukan itu aja. Akhirnya si anaknya dengan bawa tang, dia pergi di depan rumahnya, pagar yang dipaku, banyak paku yang dipaku sama dia dicabuti satu-satu. Satu-satu. Ketika sudah pakunya habis, ayah ngomong, "Nak, sekarang pagarnya gimana?" "Pagarnya jelek ya." Nah itulah, perkataanmu ketika engkau sedang marah dengan orang, itu mungkin kamu orangnya memaafkan, tapi bekasnya itu masih. Jadi tidak peduli kamu mencabut pakunya, tapi imbasnya itu akan ketahuan dalam pagar itu. Ketika anak mendengarkan ayahnya, dia merenung, iya ya, berarti aku salah selama ini. Bapak Ibu yang saya kasih, luka melalui ucapan sama perihnya dengan luka fisik. Boleh jadi kalau kita sedang berada di gereja, kita menggunakan lidah kita dengan baik. Pada waktu memberitakan Injil, kesaksian, kita menggunakan lidah kita dengan baik. Tetapi bagaimana kita menggunakan lidah kita terhadap teman kita, terhadap pasangan kita, terhadap orang tua kita, terhadap anak kita, terhadap tetangga kita, terhadap pegawai kita, terhadap bawahan kita. Bagaimana kalau kita jengkel? Bagaimana kalau kita marah? Apakah kita lalu menggunakan lidah kita untuk mencaci maki, mengutuk orang lain? Ingat, lidah bisa mengeluarkan berkat, lidah bisa mengeluarkan kutuk. Tetapi siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Yang terakhir, kita bisa memilih perkataan apapun yang akan kita ucapkan kepada orang lain. Membangun atau menjatuhkan. Menguatkan atau melemahkan. Menghibur atau mendukakan. Memuji atau merendahkan. Jika kita memilih mengeluarkan yang baik dari perbendaharaan kita, maka kita adalah orang-orang yang disukai oleh Tuhan. Pagi ini Bapak Ibu, biar melalui kebenaran firman Tuhan, kita diingatkan kembali, jaga lidahmu. Ya, karena siapa yang menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau kita menggemakan yang baik, buah kita juga baik. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kemurahan yang sudahlah limpahkan kehidupan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini kami diingatkan kembali, lidah adalah bara yang kecil, tetapi berdampak yang luar biasa. Pagi ini Roh Kudus, biarlah kami mau mengizinkan Roh Kudus untuk tinggal dalam hati kami, sehingga kami akan berbicara dengan hati-hati. Karena kami tahu lidah kami bisa mengeluarkan berkat, dan lidah kami bisa mengeluarkan kutuk. Ampuni kami Tuhan jika hari-hari yang kemarin atau hari ini kami melakukan perkataan yang tidak menyenangkan hati-Mu. Ampuni kami Tuhan. Kami mau belajar bersama-sama, biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami dengar mengingatkan kami bahwa kuasa ada dalam setiap lidah kami. Bisa menjadi berkat, bisa menjadi kutuk. Tetapi doa kami pada pagi hari ini hanya berkat yang boleh keluar dari mulut kami Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu Tuhan pada saat ini. Yang sakit Allah sembuhkan, yang susah Allah hiburkan, yang kekurangan Allah akan cukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Angkat tanganmu pada saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus,
serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Mari setiap kita yang percaya katakan amin. Bapak Ibu yang saya kasih, mari setiap kita pergunakan lidah kita dengan baik. Biarlah kita sebagai suami menjadi berkat bagi istri, istri menjadi berkat bagi suami, orang tua menjadi berkat bagi anak, anak menjadi berkat bagi orang tua, dan kita menjadi berkat bagi atasan kita, bawahan kita, teman-teman kita, tetangga kita. Mulai saat ini, ingat, biarlah hidup kita selalu menggemakan perkataan yang baik, sehingga Tuhan akan menolong setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati. Kami percaya online service hari ini dapat memberkati Anda dimanapun Anda berada. Dan beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Dan kami mengingatkan juga untuk setiap hari Jumat pukul 21 sampai 21.15 malam, kita ada doa bersama secara online di channel IFCF City Park. Dan untuk anak-anak memiliki online class service bersama Superbook setiap hari Minggu pukul 6.45 pagi. Dan melalui kesempatan ini juga kami mengajak jemaat untuk bisa memberikan persembahan dan perpuluhan untuk mendukung pelayanan gereja IFCF City Park. Dengan cara Anda bisa datang ke gereja setiap hari mulai pukul 7 pagi hingga 3 sore dan memasukkan persembahan di kotak yang sudah disediakan di gereja. Atau Anda juga bisa memberikan persembahan melalui transfer rekening BCA atas nama Gizi Semara, atau juga Anda bisa melalui dompet elektronik dengan cara scan QR. Aja perbuatanmu, tangan kananmu hancurkan musuh, kemenangan di pihakku. Dan untuk jemaat, untuk setiap hari Rabu kita tetap ada iCare bersama-sama secara online. Untuk informasi bagaimana Anda bisa mengikuti iCare, Anda bisa menghubungi Bapak Aryawan atau dengan gembala iCare-nya masing-masing. Dan pastikan Anda terhubung dengan gereja melalui subscribe dari channel YouTube kami dan menekan tombol lonceng untuk Anda terupdate informasi-informasi dari gereja kami. Dan pastikan Anda tetap sehat di masa-masa ini, Anda tetap bersemangat melakukan segala aktivitas Anda. Dan Tuhan Yesus memberkati. See you next Sunday and God bless you. Gunung pun